Sobat Adiasa, kali ini kita akan melaksanakan program penyuluhan hukum kegiatan Jaksa Menyapa yang bertempat di Aula Radio Berita Batak 94,6 FM, Kecamatan Dolok Sangu, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Adapun topik yang akan dibahas adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau dengan kata lain restoratif justice. Langsung saja simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Awal program ini juga karena beliau masih pertama sekali di dalam program ini ikut di dalam program Jaksa Menyapa, kami akan memperkenalkan beliau kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sekali lagi, Bapak Hendra ini adalah Kasih atau Kepala Seksi Intel kita di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan. Dengan ini waktu dan tempat kami akan sampaikan ke Bapak Hendra, silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi kepada kita seluruh pendengar radio Berita Batak. Di sini kami hadir dari instansi Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan yang dalam hal ini diwakili oleh saya sendiri selaku Kepala Seksi Intelijen. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, pagi hari ini kita akan mengangkat tema penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, sebelum saya sampaikan apa itu keadilan restoratif, saya ingin terangkan kepada seluruh pendengar latar belakang munculnya keadilan restoratif. Yang pertama sekali begini, kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Saya ulangi, kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Nah, kemudian timbul pertanyaan selanjutnya, apa itu penuntutan? Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan berkas perkara tindak pidana umum ke pengadilan dan meminta kepada hakim untuk segera disidang dan mendapatkan putusan pengadilan. Itu yang disebut dengan penuntutan. Nah, jadi yang melaksanakan penuntutan itu adalah jaksa penuntut umum. Dalam hal ini kami untuk wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, instansinya ada di Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan. Nah, terkait dengan tema kita, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, kami, institusi kejaksaan, sebenarnya berada di lembaga eksekutif. Dalam hal ini, hanya melaksanakan perintah undang-undang. Di dalam pelaksanaan penuntutan tadi, tidak jarang kami banyak mendapatkan tekanan dari masyarakat. Banyak mendapatkan kritikan, seakan-akan penegakan hukum itu tidak berpihak kepada masyarakat lemah. Nah, untuk menangkap jeritan dari masyarakat tadi, inilah yang melatar belakangi Jaksa Agung yang pada saat ini dipimpin oleh Bapak ST Burhanuddin menerapkan kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Beliau menyampaikan di dalam pidatonya kepada seluruh jajaran kejaksaan yang ada di seluruh Indonesia. Beliau menyampaikan, hati nurani tidak ada di dalam buku. Saya ingin mengajak teman-teman harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Nah, tapi balik lagi kita ke dalam persoalan. Kejaksaan tadi sebagai lembaga eksekutif hanya melaksanakan perintah undang-undang. Tidak ada dasar bagi kami untuk menghentikan perkara-perkara pidana yang berdasarkan hasil penelitian kami dinyatakan cukup bukti untuk dilimpahkan ke persidangan. Nah, oleh karena itulah kemudian Bapak Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Inilah yang dijadikan dasar bagi seluruh jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan tadi. Nah, peraturan ini lahir dikaitkan dengan ajas hukum pidana yang ada di Indonesia yang
yang salah satu ajas itu adalah ultimum remedium. Ajas ini menerangkan bahwasanya pidana dijadikan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan permasalahan. Saya ulangi lagi, pidana jalan terakhir untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Inilah latar belakang kemudian munculnya peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tadi. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, kalau untuk sekilas sebenarnya kita akan sampaikan di sini nanti Bapak Sinaga ada di sini tentang peraturan kejaksaan nomor 15 ada 4 item. Kita tanya nanti di item pertama kira-kira seperti apa pengertiannya. Dan Pak Hendra, kita tadi sudah mendengarkan tentang peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Di poin A ini disampaikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, keterlibatan hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dan masyarakat. Mungkin Pak bisa dijelaskan kepada pendengar kita di dalam poin A ini kira-kira seperti apa pengimplementasiannya di masyarakat tentang tertuang dalam peraturan kejaksaan nomor 15 ini Pak. Ya, baik. Di dalam pasal 1 disebutkan pasal 1 peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 angka 1 disebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Nah, saya kembali kepada paparan saya yang awal tadi. Institusi kejaksaan sebagai lembaga eksekutif pada intinya melaksanakan perintah undang-undang. Sebelum terbitnya peraturan nomor 15 tahun 2020 ini, kita tidak mempunyai dasar untuk menghentikan penuntutan. Nah, sebenarnya penghentian penuntutan juga sudah diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan. Saya sebutkan ya, salah satu dasar penghentian penuntutan yang bisa dilakukan oleh jaksa itu adalah ajas oportunitas. Seperti apa itu? Nah, ajas oportunitas ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan, ini hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Kewenangan ajas oportunitas ini hanya ada pada Jaksa Agung. Artinya, Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana demi kepentingan umum. Nah, itu salah satu dasar penghentian penuntutan yang sudah ada selama ini diatur di dalam undang-undang. Penghentian penuntutan yang selanjutnya ini diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Disebutkan bahwasanya jaksa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan untuk kepentingan hukum. Nah, tadi ajas oportunitas untuk kepentingan umum, sekarang untuk kepentingan hukum. Nah, syarat-syarat penghentian penuntutan untuk kepentingan hukum ini salah satunya yang pertama, terdakwanya meninggal dunia. Ya. Kemudian daluarsa penuntutan. Lewat batas begitu Pak. Ada batas proses penanganan perkara, jika sudah lewat maka penuntutannya dianggap gugur. Itu yang maksud dengan daluarsa penuntutan. Kemudian dicabutnya aduan dalam perkara delik aduan. Ya, artinya ada perdamaian sebelum lanjut begitu Pak. Iya, bisa dikatakan demikian. Kemudian ada juga di dalam undang-undang yang menyatakan tidak cukup alat bukti untuk menyatakan untuk membawa perkara tersebut ke persidangan. Jadi berdasarkan ketentuan pidana, untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus mengantongi 2 alat bukti yang diamanatkan oleh undang-undang. Ya, di dalam undang-undang ada 5 alat bukti. Yang pertama, keterangan saksi. Yang kedua, alat bukti surat. Yang ketiga, keterangan ahli.
yang keempat petunjuk, dan terakhir keterangan tersangka atau terdakwa. Jadi dari kelima tadi, jika aparat penegak hukum telah mengantongi 2 alat bukti, maka perkara tersebut sudah layak untuk dilimpahkan ke persidangan. Minimal 2 alat bukti. Jika tidak terpenuhi 2 alat bukti tadi, itulah yang menjadikan syarat dihentikannya penuntutan. Ya, saya lanjutkan juga, adanya perbuatan yang dipengaruhi oleh paksaan, tekanan. Ya, itu istilah di dalam perundang-undangan sering disebut overmah. Ya. Kemudian perbuatan atas perintah jabatan. Ya, ini juga menjadi salah satu dasar untuk dihentikannya penuntutan. Kemudian dari aturan tadi, sebenarnya penghentian penuntutan tadi saya simpulkan ada 3 faktornya. Penghentian penuntutan untuk kepentingan umum, penghentian penuntutan demi hukum, dan penghentian penuntutan karena tidak terpenuhinya 2 alat bukti. Ya, balik kepada peraturan nomor 15 tadi tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Di sini Jaksa Agung coba menangkap jeritan masyarakat tadi. Jeritan masyarakat karena dianggap penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan tidak berpihak pada masyarakat kecil. Saya coba ambil salah satu contoh perkara-perkara yang sempat viral di negara kita. Ini ada kasus sekira bulan November 2019. Tersangkanya atas nama Bapak Samirin. Nah, pada bulan November 2019 tersebut, saudara Samirin pada saat itu sedang mengembalakan sapi di kebun PT Bridgestone di Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Pada saat itu, saudara Samirin kepergok petugas perkebunan sedang mengumpulkan sisa getah pohon karet. Saat diperiksa di pos Sapam, Samirin telah mengambil getah karet seberat 1,9 kg, yang jika diuangkan nilainya sebesar Rp17.000. Samirin yang mengaku baru pertama kali melakukan perbuatan memungut getah karet di perkebunan milik PT Bridgestone, rencananya akan menjual getah karet itu kepada penampung hanya untuk membeli rokok. Menurut Undang-Undang Perkebunan, perbuatan Samirin memungut sisa getah karet termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian. Atas dasar itulah, maka pihak perusahaan kemudian melaporkannya kepada kepolisian. Pihak polisi kemudian melakukan proses hukum dengan membuka penyidikan. Kemudian melimpahkan kasus Samirin ini kepada Kejaksaan Negeri Simalungun pada tanggal 12 November 2019. Penuntut umum kemudian menuntut Samirin dengan hukuman 10 bulan penjara. Namun pada sidang kasus yang digelar di Pengadilan Simalungun, divonis hakim dengan hukuman 2 bulan 4 hari. Karena Samirin sebelumnya telah menjalani masa tahanan yang lamanya sesuai dengan putusan vonis, maka pada saat putusan itu dibacakan, pada saat itu juga terdakwa Samirin dibebaskan. Nah, kasus inilah yang menjadi tolak ukur bagi Jaksa Agung untuk mengeluarkan peraturan nomor 15 tahun 2020 tadi. Ya. Jadi, ketentuan lebih lanjut di dalam pasal 4 disebutkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama, subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana. Yang kedua, latar belakang terjadinya tindak pidana. Yang ketiga, tingkat ketercelaan. Keempat, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana. Yang kelima, cost dan benefit penanganan perkara. Selanjutnya, pemulihan kembali pada keadaan semula. Dan yang terakhir, adanya perdamaian antar korban dan tersangka. Ya. Jadi, kembali kepada kasus tadi, kami sebagai institusi kejaksaan tidak mempunyai alasan untuk tidak melimpahkan perkara Bapak Samirin tadi ke persidangan.
Karena setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian berkas perkara dari hasil penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian, institusi kejaksaan menyimpulkan bahwasannya 2 alat bukti sudah terpenuhi terhadap perbuatan Bapak Samirin. Tapi dengan berat hati ya, bisa saya sampaikan berat hati, perkara ini tetap harus diproses di persidangan. Sebenarnya begitu, karena perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur di dalam undang-undang. Ya. Namun masyarakat luas menyatakan bahwa proses penuntutan itu dianggap terkesan kejaksaan tidak berpihak kepada masyarakat lemah. Penuntutan yang dilakukan pihak kejaksaan terkesan kaku. Ya kan? Terkesan kaku dan tidak berpihak kepada masyarakat lemah. Hukum yang ada di Indonesia selalu berpihak kepada pengusaha-pengusaha yang memiliki modal-modal besar. Tapi inilah saatnya kami menyampaikan kepada seluruh pendengar Pelita Batak bahwasanya pemikiran-pemikiran itu salah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami kejaksaan sebagai lembaga eksekutif hanya menjalankan perintah undang-undang. Kami tidak mempunyai dasar untuk menghentikan penuntutan jika tidak diatur oleh undang-undang. Ya. Oleh karena itulah tadi saya berulang kali menyampaikan, Bapak Jaksa Agung mencoba menangkap jeritan masyarakat miskin tadi. Oleh karena itu dia mengeluarkan peraturan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Termasuk itu Pak ya, dengan kasus-kasus lain seperti ada yang nenek yang mencuri Kakao ya? atau kayu begitu Pak. Kayu, Yang benar, sudah benar. 22 tahun ternyata dilaporkan juga ke pihak polisian dan masih banyak lagi kasus-kasus lain. Berarti maksud Kejaksaan Agung adalah supaya dengan terbitnya dengan peraturan Kejaksaan nomor 15 2020 ini yang menjadi atau dinilai menjadi jawaban suara keadilan begitu Pak ya. Benar sekali Bapak. Nah, kemudian Pak tentang hal ini juga penegakan hukum ada 3 tadi yang disampaikan tentang kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Nah, apakah Pak sudah cukup menurut kita ini dengan terbitnya peraturan Kejaksaan ini menjawab kesemuanya itu Pak? Iya, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya terangkan lagi ketentuan-ketentuan lain yang diatur di dalam peraturan nomor 15 tahun 2020 ini ya. Di dalam pasal 5 disebutkan, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut. Yang pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Ya, tidak lebih dari 5 tahun ancaman pidananya ya. Ini di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Itulah yang boleh dikenakan dengan keadilan restoratif ini ya. Yang selanjutnya, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Inilah syarat-syaratnya. Ini dampak kerugian begitu maksudnya Pak? Iya. Nah, balik kepada pertanyaan tadi, proses penegakan hukum yang diadakan di Indonesia memang saya lihat lebih mengutamakan kepada kepastian hukum, ya, dan mengenyampingkan hal-hal lainnya seperti rasa keadilan yang di masyarakat tadi. Jadi kami sebagai aparat penegak hukum memang patokannya kepada undang-undang. Kita lebih dalam penanganan perkara kita lebih mengejar kepastian hukumnya daripada rasa keadilan tadi. Nah, dan untuk menjawab permasalahan tadi, oleh karena itulah Bapak Jaksa Agung menerbitkan peraturan ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Nah, kalau untuk sejauh ini Pak, mudah-mudahan memang harapan kita tidak ada kalau di Humas Sunda belum ada Pak yang seperti itu ya sejauh ini Pak. Sejauh ini Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan belum ada melakukan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. Ya, tapi
tapi sangat baik sekali untuk diketahui oleh masyarakat kita Pak ya, atau nanti mungkin atau mudah-mudahan tidak ya, harapan kita. Iya. Nanti diberhadapkan kepada kasus yang demikian, solusi yang tepat yang ditawarkan oleh Bapak Kejaksaan tadi adalah ke masyarakat sangat penting untuk diketahui dengan seperti ini Pak ya. Iya Bapak. Nah, kepada pendengar kami akan nanti lanjutkan di sesi kedua lagi. Sampaikan kepada Anda bahwa di sesi kedua nanti kita akan memperdalam atau membahas lagi lebih detail kepada Bapak Sinaga terkait dengan topik kita yang sudah kita sampaikan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sekali lagi kami akan sampaikan kepada Anda, jika ada yang ingin Anda tanyakan juga boleh. Partisipasi Anda di 0821-822-59465. Sampaikan beberapa hal yang kami yakini sangat bermanfaat, yang kami yakini menambah pengetahuan Bapak Ibu dan Saudara pendengar kami sekalian di ruang dengar Anda. Kita membahas mengenai hukum ya. Kalau kita membahas mengenai hukum dari sebelumnya juga sangat kami yakini bermanfaat untuk kita simak atau untuk kita ketahui bagaimana perkembangannya dan juga bagaimana Anda harus mengamati. Artinya walaupun sudah tua tidak salah juga belajar, karena belajar itu sangat baik. Karena ada juga bahasa mengatakan belajar terus dan sampai selama-lamanya, sampai akhir hayat juga belajar tidak masalah ya. Seperti restoratif justice ini sendiri yang merupakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan juga keseimbangan baik untuk pelaku tindak pidana maupun korbannya sendiri. Kami sedikit improve ya terkait yang tadinya disampaikan oleh Bapak Sinaga, memperdalam dari Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Kami sudah tadi membahas mengenai atau dalam pertimbangannya di huruf A. Sekarang juga kami akan sampaikan di huruf B dan C, D ya. Makanya ada terlahirnya tentang Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 ini, bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembahasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan juga pembaharuan sistem peradilan pidana. Di huruf C juga disampaikan bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan juga memutuskan kebijakan penanganan perkara yang keberhasilan penuntutan yang juga dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dan juga menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di menimbang huruf D bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, B, C, perlu juga penerapan peraturan kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dan di sini keluar dengan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Sinaga, banyak contoh-contoh kasus yang sudah menerapkan sistem ini atau dengan metode ini. Nah, yang ingin diketahui oleh masyarakat lagi terkait dengan topik kita yang sudah kita sepakati hari ini adalah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Apa-apa saja Pak Sinaga yang ingin disampaikan kepada pendengar kita yang akan diketahui oleh pendengar kita berikutnya? Ya, baik. Saya ulangin kembali ya kepada seluruh pendengar Pelita Batak supaya tidak terjadi kesimpang siuran di tengah-tengah masyarakat, kebingungan dan hal-hal lain. Saya pertegas sekali lagi. Jadi tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Tadi telah saya sampaikan ada beberapa kondisi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam suatu perbuatan pidana untuk dapat diterapkannya peraturan nomor 15 tahun 2020 tadi tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice.
Saya ulangi kembali, tadi ada beberapa syarat yang disebutkan untuk dapat diterapkannya penghentian penuntutan ini. Yang pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ya, itu yang syarat pertama. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Syarat kedua tadi, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau kalaupun diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Syarat yang berikutnya, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Kemudian, untuk pemenuhan syarat itu ada juga beberapa kondisi yang harus dipersyaratkan juga. Yang pertama, telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Kemungkinan kasus ini kasus pencurian ya. Yang kedua, mengganti kerugian korban. Yang ketiga, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Nah, jadi syarat pertama kemudian diakumulasi dengan syarat berikutnya sehingga dapatlah diterapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tadi. Jadi inti dari penghentian penuntutan ini adanya perdamaian di antara korban dan tersangka. Harus ada dulu perdamaian. Ada perdamaian dulu, baru boleh diterapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Baik, pendengar sangat bermanfaat sekali. Yang artinya adalah beberapa yang disampaikan oleh Sinaga tadi dan mulai dari awal tadi sudah disampaikan sampai dengan terlaksananya. Ya, kalau sudah memenuhi unsur tersebut baru bisa diberlakukan. Yang artinya adalah bahwa tidak semerta-merta begitu Pak ya. Artinya bukan semena-mena masyarakat langsung begini atau begini melaksanakan pencurian misalnya langsung kita mencuri gitu, bukan. Tapi masih ada pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dipenuhi yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Sinaga. Nah, oke. Di sini di sesi pertanyaan Pak kita akan sampaikan di sini ada Bapak Budiman Sihombing di Lintong Nihuta. Jadi Pak, kalau di Humas Sudutan sudahkah kita bisa mengajukan hukum yang seperti itu? Apa masih diwacanakan? Terima kasih. Pak Budiman Sihombing Pak di Lintong Nihuta, Pak Sinaga bertanya, apa ini bukan wacana lagi Pak ya? Tapi ini sudah terbit peraturannya. Mungkin dijelaskan Pak. Ya, jadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan sebelum terbitnya peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tidak ada ya Bapak ya. Nah, namun begitu diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2020 maka ketentuan ini sudah bisa langsung diterapkan di lapangan. Ya, untuk sementara penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan memang belum ada menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Namun ada upaya yang kita lakukan sehubungan dengan kasus saya sampaikan di sini. Bisa ya. Ada kasus penganiayaan dan atau pengrusakan yang dilakukan oleh oknum yang diduga sebagai ketua ormas Humbang Hasundutan. Nah, dalam perkara ini penyidik kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka di dalam perkara ya, oknum tersebut. Nah, kemungkinan kami selaku penuntut umum nantinya jika perkara ini dilimpahkan kepada kami berupaya untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Nah, inti di sini kami ingin mengembalikan keadaan semula sebelum terjadinya peristiwa tadi. Kalau melihat dari filosofi penghentian penuntutan ini, maka ini lebih baik daripada proses penegakan hukum nantinya. Begini ya, pendapat yang bisa saya sampaikan. Ada
hakim ya pernah menyatakan kepada saya di dalam forum yang tidak resmi memang ya, keadilan itu tidak bisa didapat di ruang persidangan. Saya bingung juga kenapa beliau sampai mengatakan demikian kepada kami. Keadilan itu jarang kita temukan di ruang persidangan. Ya. Nah, saya balik lagi kepada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh ormas tadi. Pimpinan juga menekankan kepada kita dalam perkara ini untuk lebih mengedepankan persuasif daripada penegakan hukumnya. Kita melihat apabila perkara ini dilimpahkan ke persidangan, maka justru akan menimbulkan dendam yang berkepanjangan di antara kedua belah pihak. Ya, kita tidak menginginkan munculnya konflik-konflik baru yang malah akan menimbulkan situasi kondisi Humbang semakin tidak kondusif. Ya, jadi pimpinan menegaskan kepada kita dalam kasus ini kita akan berupaya untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Kami selaku jaksa penuntut umum akan berupaya sebagai fasilitator, mediator untuk menciptakan perdamaian di antara kedua belah pihak, korban dan tersangka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Memang namanya hukum itu harus adil juga, tapi mengedepankan kebersamaan dan perdamaian itulah lebih efektif begitu Pak, dalam artian setiap permasalahan itu kalau masih memungkinkan begitu Pak ya. Jadi masalah ya, karena semua manusia itu pengennya berdamai setiap masalah tertentu. Dan juga kami sampaikan kepada pendengar, kita bacakan lagi di sini Pak Rudi Marbun di Bandung Pak. Selamat pagi RPP, selamat pagi Pak Naga. Saya mau bertanya, apa Pak hanya diberlakukan kepada pencuri saja hukum yang seperti tertuang dalam nomor 15 tersebut? Terima kasih. Ya, Bapak Rudi, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa syarat kondisi yang harus terpenuhi untuk dapat diterapkannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, syarat-syarat tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Syarat yang berikutnya, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda dan atau dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Ya. Jadi tidak hanya kasus pencurian saja Bapak. Jadi semua perbuatan pidana yang diancam pidana penjara di bawah 5 tahun dapat dikategorikan di dalam ketentuan peraturan ini. Ya. Tapi ini nggak boleh satu-satu syarat tadi Bapak. Dia harus secara menyeluruh ya. Contoh saya sebutkan, ada seorang tersangka yang dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian. Tersangka ini disangka melakukan tindak pidana pencurian, ya. Namun dalam fakta yang muncul di dalam proses penyidikan, ternyata perbuatan pencurian ini juga tidak satu kali ini saja yang dia lakukan. Artinya dia pencurian ini udah dia lakukan berulang-ulang dan udah ada putusan pidana yang dia jalanin terkait perbuatan pencurian yang dia lakukan di awal-awal kemarin. Dia sudah pernah dia dipenjara mencuri gitu. Dalam hukum diistilahkan residivis. Ya, jadi syarat ini nggak bisa diterapkan di dalam kasus-kasus demikian. Jadi syarat-syarat itu harus satu bagian dan berkesinambungan untuk dapat diterapkannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Rudi. Oke, ini wartawan dulu. Kenal kita Pak. Iya. Baik, oke, kita sampaikan kembali pertanyaan di sini. Ada Pak Pangdamian Sihombing di Lubutu Walitong Liputa. Saya mau bertanya Pak, kalau sekarang ini sudah di penjara, masih bisa nggak Pak kita mengajukan seperti yang tertuang dalam undang-undang tersebut, melakukan kembali peninjauan atau melakukan tuntutan kembali? Maksudnya seperti apa ini Pak? Mungkin kurang diperjelas Pak Perdamaian, tapi agak sedikit kita boleh cerna. Tadi saya bingung berapa kali baca tadi ini. Iya. Mungkin maksudnya dia gini, dia sudah divonis Pak barangkali. Iya. Nah ternyata dia mau menuntut lagi tentang vonis itu digunakan undang-undang ini.
Ya. putusan ini Pak, bisa nggak itu Pak dilaksanakan kembali barangkali maksudnya? Aduh, gimana ya? Ternyata kan udah vonis. Jadi saya memang kurang jelas ya pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Pardamaian ya. Tapi mungkin saya coba memberikan jawaban begini. Seharusnya tadi Bapak Pardamaian tadi menyampaikan di tahap apa penahanan tadi? Apakah di tahap penyidikan, Karena di penuntutan? situ Pak udah jelas kalau udah divonis ngapain lagi di. Iya. Kalau perkara sudah mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka itulah yang harus dijalankan oleh si pihak terdakwa. Berapa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, ya segitulah yang harus dia jalankan. Ya. Namun ada upaya yang luar biasa lagi yang diberikan oleh undang-undang untuk bisa melakukan perdebatan terkait dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tadi ya. Upaya hukum itu dikenal dengan peninjauan kembali. PK. Jadi syarat untuk bisa melakukan peninjauan kembali harus ada bukti baru. Bukti baru ini novum namanya. Novum bukti baru yang pada saat persidangan awal sampai dengan putusan itu bukti ini belum muncul di persidangan. Tapi apabila muncul mungkin bisa menjadi pembeda bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya, vonisnya. Jadi syarat untuk bisa dilakukannya peninjauan kembali tadi, pihak terpidana harus mengajukan novumnya, alat bukti barunya ke persidangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Artinya tadi Pak kalau sudah vonis barangkali mungkin terlambat barangkali Pak ya. Iya. Karena mungkin ada bukti lain, Pak Pardamaian mungkin bisa ditinjau kembali kalau ada bukti yang baru mungkin ditemukan maksudnya Pak Sinaga. Iya. Nah, baik Pak Sinaga, di closing statement kita yang ingin disampaikan kepada pendengar kita di dalam masalah hukum ini, terakhir sekali, apa pesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar kita dimanapun berada siang hari ini terkait dengan diskusi kita hari ini? Ya, saya ingin menitip pesan kepada seluruh pendengar Pelita Batak, kenali hukum dan hindari sanksi pidana. Jadi terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice, saya harapkan jangan dimaknai sebagai negatif oleh masyarakat. Artinya, oh ada ketentuan undang-undang demikian, gak apa-apa kita melakukan perbuatan pidana. Nanti kita upayakan berdamai saja dengan pihak korban. Itu tidak boleh. Maksudnya bukan begitu ya Bapak ya. Artinya tujuan kami menyampaikan ketentuan peraturan perundang-undangan ini supaya masyarakat bisa lebih paham, mengerti hukum, dan menghindari perbuatan-perbuatan pidana yang ada diatur di dalam negara kita. Ya, dan juga termasuk perkembangan hukum saat ini ada seperti ini. Iya Bapak. Yang kita tahu. Iya Bapak. Akhir pesan saya menyampaikan kepada seluruh pendengar, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Demikian, terima kasih. Baik. Dan pendengar, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, terima kasih atas perjumpaannya karena waktu yang memisahkan perjumpaan kita di program ini. Program ini terlaksana atas kerjasama Radio Pelita Batak FM dengan Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan. Kali ini mengangkat tema tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jikapun mungkin Anda ingin mengetahui banyak hal atau mungkin ingin berdiskusi atau bersantai mungkin ya, bincang-bincang, bahwa Kejaksaan Humbang Hasundutan juga sangat welcome kepada Anda berdiskusi di kantor Kejaksaan Humbang Hasundutan ya. Boleh juga dijumpai ada di sana untuk hal-hal diskusi barangkali ya. Ada pihak Kejaksaan di sana bersedia menemani Anda. Dan akhir kata kami juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat siang sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Dan kami pamit, horas.